Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja Ibu Ratu Ayu Primipti Rahmania Surjatmaja MM, dan juga teman-teman semua yang sedang menyaksikan video yang saya buat ini. Tapi sebelum pada pembahasan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Teguh Komarullah, kelas RA6 dengan NIM 223038 semester 6, Prodi Manajemen dengan konsentrasi sumber daya manusia. Di video kali ini saya akan membahas mengenai OKR yang digunakan oleh perusahaan Google, dan juga apa sih pembelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah manajemen kinerja. Apa itu OKR? OKR itu adalah Objective and Key Result yang diimplementasikan oleh Google Corporation dalam format 5W1H untuk menjelaskan konsep dasar OKR. Yang pertama itu adalah what. Apa itu OKR di Google? OKR adalah metode manajemen kinerja yang digunakan untuk menetapkan tujuan objektif yang bersifat kualitatif dan juga aspiratif, serta hasil kunci atau key result yang terukur dan juga kuantitatif sebagai indikator pencapaian tujuan tersebut. Nah, Google menggunakan OKR ini untuk menyelaraskan tujuan individu, tim, dan organisasi secara transparan dan juga terukur. Kemudian yang kedua adalah why. Mengapa Google menggunakan OKR? Nah, perusahaan Google menerapkan OKR untuk memastikan seluruh tim dan karyawan bekerja menuju tujuan bersama, meningkatkan transparansi, motivasi, dan adaptabilitas organisasi. OKR membantu Google menjaga fokus pada hasil yang berarti, menghindari duplikasi kerja, serta mendorong inovasi dan kolaborasi lintas tim. Yang ketiga, where. Di mana OKR diterapkan di Google? Nah, sistem OKR diterapkan di seluruh kantor Google, mulai dari kantor pusat di Mountain View, California, hingga kantor regional di berbagai negara di Eropa, Asia, dan Australia. Setiap tim termasuk produk, pemasaran, dan juga pengembangan perangkat lunak hingga HR, bahkan karyawan remote, menggunakan OKR sebagai sistem universal tanpa tergantung pada lokasi fisik. Kemudian yang keempat adalah when. Kapan sih OKR diterapkan dan dievaluasi? Perusahaan Google menerapkan OKR sejak awal berdirinya dan menggunakan siklus triwulan atau kuartal dan juga tahunan. OKR tahunan menetapkan arah strategis besar perusahaan, sementara OKR triwulan digunakan untuk prioritas kerja jangka pendek dan juga realistis. Nah, evaluasi dilakukan setiap akhir kuartal melalui self-assessment dan juga diskusi dengan manajer atau juga tim. Nah, yang kelima adalah siapa yang menyusun dan melaksanakan OKR? Perusahaan Google atau semua karyawan Google terlibat dalam penyusunan OKR mereka sendiri, yang kemudian diselaraskan dengan tujuan tim dan juga perusahaan. Sistem OKR Google bersifat kombinasi top down dan juga bottom up, sehingga karyawan memiliki rasa tanggung jawab dan keterlibatan tinggi dalam pencapaian tujuan. Terus ada satu lagi, how. Bagaimana sih cara Google mengimplementasikan OKR? Nah, perusahaan Google menetapkan tujuan yang aspiratif dan menginspirasi dengan setiap objektif memiliki 3-5 key result yang terukur dan juga spesifik. OKR dipublikasikan secara terbuka di seluruh organisasi untuk memudahkan kolaborasi dan juga transparansi. Setiap kuartal dilakukan review dan juga evaluasi pencapaian. Kemudian OKR diperbarui dan ditingkatkan untuk kuartal berikutnya. Google juga membedakan antara OKR aspiratif atau ambisius dan OKR komitmen yang harus dicapai, serta menggunakan OKR sebagai alat pengarah strategis, bukan sebagai dasar utama penilaian kinerja individu. Kemudian, bagaimana sih cara Google Corporation ini menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi di perusahaannya? Google Corporation menerapkan OKR untuk mencapai kinerja tinggi dengan beberapa cara kunci sebagai berikut. Menetapkan tujuan yang ambisius namun realistis, atau kita sebut sebagai stretch goal, yang mendorong karyawan keluar dari zona nyaman dan fokus pada hasil yang signifikan, bukan hanya pada aktivitas rutin. Contohnya adalah tim Android menetapkan OKR untuk memperluas jumlah perangkat yang menggunakan sistem operasi dan menurunkan bug hingga 90%. Key result yang spesifik, terukur, dan juga numerik dengan maksimal 3-5 hasil kunci per objektif, sehingga pencapaian dapat dipantau secara objektif dan juga jelas. Kemudian transparansi penuh dan keterbukaan OKR di seluruh level organisasi,
mulai dari CEO hingga staf biasa, sehingga membangun rasa kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan juga kolaborasi lintas tim. Yang keempatnya, evaluasi rutin dan berkala seperti cek mingguan dan review kuartal yang memungkinkan Google cepat beradaptasi terhadap perubahan dan memperbaiki strategi secara real time. Selanjutnya, budaya kerja yang mendukung OKR, termasuk kepada feedback terbuka, otonomi kerja, dan keberanian mengambil resiko tanpa takut gagal. Karena OKR tidak digunakan sebagai alat penilaian gaji atau promosi, melainkan untuk mendorong pembelajaran dan juga pertumbuhan. Selanjutnya, penyelarasan OKR ini di seluruh tingkatan dari korporasi, divisi, tim, hingga individu, memastikan seluruh organisasi bergerak ke arah yang sama dan fokus pada prioritas utama. Nah, yang terakhir, perusahaan-perusahaan di Banten ini dapat mengambil beberapa pelajaran penting dari penerapan OKR Google Corporation untuk menciptakan SDM berkinerja tinggi. Yaitu yang pertama, pentingnya ambidexterity atau gabungan top down dan juga bottom up. Perusahaan-perusahaan di Banten perlu menyeimbangkan penetapan tujuan dari manajemen puncak top down dengan masukan dan kontribusi dari karyawan bottom up. Lebih dari 60% goal setting Google dibuat secara bottom up, yang berarti OKR disusun berdasarkan kesepakatan dua arah, bukan hanya dari atas ke bawah. Hal ini memastikan karyawan memiliki rasa kepemilikan dan motivasi lebih tinggi dalam mencapai tujuan mereka. Yang kedua, menetapkan objektif yang ambisius dan juga key result yang terukur. Seperti Google Corporation yang menetapkan tujuan ambisius, misalnya Tim Chrome, bertujuan mengembangkan platform klien generasi berikutnya dan mencapai 20 juta pengguna aktif. Perusahaan di Banten juga harus berani menetapkan objektif yang menantang namun inspiratif. Setiap objektif harus diikuti dengan key result yang spesifik, kuantitatif, dan dapat diukur kemajuannya seperti key result Tim Chrome yang bersifat numerik. Karena ini akan membantu pada fokus pada hasil nyata dan menghindari tujuan yang terlalu umum. Yang selanjutnya, mendorong transparansi dan komunikasi efektif. Google mempublikasikan OKR secara transparan. Di seluruh organisasi perusahaan di Banten dapat meniru ini dengan mengkomunikasikan OKR secara jelas kepada semua anggota tim. Transparansi ini akan membantu setiap individu memahami tujuan perusahaan dan juga bagaimana kontribusi mereka berdampak langsung pada keberhasilan organisasi yang pada akhirnya meningkatkan semangat dan juga akuntabilitas. Yang selanjutnya, melakukan monitoring dan juga evaluasi secara berkala. Google Corporation secara konsisten mengevaluasi OKR tahunan dan triwulan mereka melalui pertemuan berkala. Perusahaan di Banten perlu menerapkan sistem monitoring dan juga evaluasi rutin terhadap key result. Proses ini memungkinkan identifikasi hambatan, penyesuaian strategi, dan juga memastikan tujuan tetap akan selalu relevan sehingga meningkatkan peluang-peluang pencapaian target. Yang selanjutnya, menciptakan budaya inovasi dan juga pembelajaran berkelanjutan. Nah, OKR di Google Corporation tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur saja, tetapi juga mendorong karyawan menemukan cara-cara baru dan kreatif dalam mencapai tujuan, memberi ruang untuk eksperimen tanpa takut resiko akan kegagalan. Perusahaan di Banten dapat belajar untuk melihat OKR sebagai alat untuk mendorong inovasi dan juga adaptasi. Setelah siklus OKR berakhir, penting untuk melakukan refleksi terhadap pencapaian, belajar dari keberhasilan dan juga kegagalan, lalu menyesuaikan OKR untuk siklus berikutnya demi peningkatan berkelanjutan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Teguh Komarullah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.